warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Jayani. Saya dari Lembaga Pers Mahasiswa Stikes Iksada Bojonegoro generasi ke-6. Saya dari Prodi S1 Keperawatan semester 6A. Di sini saya akan membedah buku dengan judul buku Konsep dan Penata Laksanaan Nyeri. Ini bukunya. Nah, bagaimana isi dari buku Konsep dan Penata Laksanaan Nyeri ini? Mari kita simak. Ini dari identitas buku. Yang pertama dengan judul buku Konsep dan Penata Laksanaan Nyeri, penulis Nurse Anas Tamsuri Escort, penerbitnya dari buku kedokteran EGC tahun terbit 2014 dengan ISBN 979448835 dengan jumlah halaman 92 halaman. Konsep dasar nyeri. Di sini ada beberapa pakar yang menyebutkan, tapi di sini saya ambil satu dari Coinses dan Earth 1983 yang menyebutkan bahwa nyeri adalah sensasi ketidaknyamanan yang dimanifestasikan sebagai penderita yang diakibatkan oleh persepsi jiwa yang tidak nyata, ancaman, dan fantasi luka. Fisiologi nyeri. Organ tubuh yang berperan sebagai reseptor nyeri adalah ujung syaraf bebas dalam kulit yang merespon hanya terhadap stimulus yang kuat, secara potensial merusak. Reseptor atau reseptor nyeri itu ada 3 kelompok. Yang pertama pada kulit atau kuanetus, yang kedua ada stomatis dalam atau deep stomatis, yang ketiga ada reseptor visceral. Di sini pada kulit kuanetus itu disebutkan ada serabut A delta dengan kecepatan transmisi 6-30 meter per del. Terus kemudian ada serabut C dengan kecepatan transmisi 0,5-2 meter per del. Terus kemudian ada deep stomatic, itu terdapat pada ujung tulang, pembuluh darah, otot, dan jaringan penyelengga lainnya. Terus kemudian ada reseptor nyeri atau visceral, itu di situ terdapat seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Kemudian sebelum impuls dibawa ke otak, serabut besar dan serabut kecil akan berinteraksi di area subtalnia gelentea tersebut. Dalam pengantar impuls menuju ke otak, sinaps subtalnia akan melepaskan subsidi P sebagai neurotransmitter untuk utama nyeri. Impuls dibawa oleh traktus, stimulus dibawa ke korteks. Sedangkan untuk impuls yang dibawa ke talamus dan batang otak untuk mengaktifkan respon autonomik dan limbik. Otak tengah yang berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan dari korteks untuk melokalisasi impuls. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri. Apa saja? Di sini ada 3 faktor, yaitu pada seseorang untuk individu. Di sini ada usia, jenis kelamin, budaya, pengetahuan tentang nyeri dan penyebabnya, makna nyeri, pengertian klien, tingkat kecemasan, tingkat stres, tingkat energi, pengalaman sebelumnya, pola coping, dukungan keluarga dan sosial. Terus untuk peningkatan toleransi nyeri itu ada alkohol, obat-obatan, hipnosis, panas atau gesekan atau garukan, pengalihan perhatian, kepercayaan yang kuat. Terus untuk menurunnya toleransi nyeri itu ada kelelahan, marah, kebosanan atau depresi, kecemasan, nyeri kronis, sakit atau penderitaan. Untuk karakter nyeri di sini ada nyeri itu ada 2 macam. Yang pertama nyeri akut dan nyeri kronis. Dari tujuannya itu yang nyeri akut meringankan adanya cedera atau masalah, sedangkan di nyeri kronis tidak ada. Untuk awitan itu untuk nyeri akut itu mendadak, terus untuk nyeri kronis terus menerus atau intermiten. Intensitasnya pada nyeri akut itu ringan sampai berat, sama nyeri kronis juga dari ringan sampai berat. Untuk durasinya nyeri akut durasi singkat dan beberapa detik itu selama 6 bulan. Sedangkan untuk nyeri kronis durasinya lama itu lebih dari 6 bulan. Untuk respon otonomnya, nyeri akut itu frekuensi jantung, tekanan darah itu meningkat, dilatasi pupil, tegangan otot juga meningkat, mulut kering. Untuk nyeri kronis itu tidak ada respon otonom. Komponen psikologis itu untuk nyeri akut dia ansietas, terus kemudian untuk nyeri kronik itu dia depresi, mudah marah, dan menarik diri.
Untuk respon lainnya, nyeri akut itu tidak ada, sedangkan nyeri kronis itu pola tidur terganggu, nafsu makan menurun, dan libido menurun. Untuk rencana keperawatan pada kelainan nyeri, yang pertama ada nyeri kronis. Yang untuk intervensinya, kaji derajat nyeri. Yang kedua, tingkatkan pengetahuan. Itu dimulai dari jelaskan penyebab nyeri, jelaskan berapa lama, jelaskan karakteristik nyeri. Yang ketiga, berikan informasi yang akurat untuk mengurangi rasa takut pada kelainan. Yang keempat, tunjukkan penerimaan perawat terhadap metode distraksi relaksasi selama nyeri akut. Yang keenam, berikan obat analgesik. Terus untuk kemudian yang nyeri akut, itu kaji derajat nyeri terlebih dahulu. Yang kedua, tingkatkan pengetahuan nyeri, jelaskan penyebab nyeri, jelaskan berapa lama, dan jelaskan karakter nyeri. Yang ketiga, bicara alasan mengapa individu mengalami peningkatan penurunan nyeri. Yang keempat, ajarkan distraksi relaksasi selama nyeri akut. Yang kelima, ajarkan penurunan nyeri non-vaksi. Yang keenam, berikan analgesik. Penata laksanaan farmakologis. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada masase kulit, kompres, stimulus atau stimulus kolektor, acupansur atau pijat refleksi, yang kemudian tes, imobilisasi, distraksi, relaksasi, dan sentuhan terapeutik. Terus kemudian di sini ada program distraksi tekstil, itu ada latihan fisik dengan berbaring, yaitu yang pertama menggerakkan pergerakan kaki dan betis, yang kedua menggerakkan kaki, yang ketiga mengangkat pinggul, yang keempat merengangkan pinggul, yang kelima mengangkat kedua lutut di atas dada, yang keenam setengah mengangkat tubuh, yang ketujuh latihan seperti jongkok seperti kucing seperti itu, terus yang kedelapan menggerakkan otot lutut. Terus untuk latihan fisik dengan berbaring itu ada mengangkat lutut, terus memutar tangan, latihan mendorong, mendaki tangga, dan meluncur di dinding, itu di dindingnya dipegangin, terus kita mengangkat dan mengangkat tubuh kita. Terus untuk program imajinasi itu melakukan terapi komunikasi dengan membantu klien untuk berimajinasi mengalihkan rasa nyeri yang diderita oleh klien. Untuk kekurangan buku ini, di sini bahasa yang sering diulang-ulang atau dijelaskan kembali. Terus masih terdapat kata-kata yang salah atau typo. Terus ada beberapa bahasa yang sulit dipahami. Terus untuk kelebihan bukunya, terdapat beberapa gambar, jadi kita tidak bosan bagi para pembaca untuk membaca buku. Bukunya bisa dibawa sangat praktis dengan ukuran 15-20 cm, mudah dibawa kemana-mana atau bisa disebut dengan buku saku. Terus kemudian terdapat beberapa tabel yang untuk mudah dipahami untuk secara singkat, secara penjelasannya seperti itu. Baik, sekian dari tes buku kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang konsep dan penata laksanaan nyeri, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Iksada TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.